Salajengipun nggih di antara keutamaan salat subuh berjamaah yaitu akan mendapatkan ya cahaya sempurna pada hari kiamat. Jadi ada sebuah hadis di menika, berilah kabar gembira ya kepada orang-orang yang berjalan pada gelap ya pada gelap malam menuju masjid atau mushola dengan yakni cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Jadi berjalan ya untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah walaupun terkadang waduh ya lampunya mati di jalan gelap nggih, hujan-hujan lagi Masya Allah ya. Ternyata mampu, maka itu akan nanti Allah ganti dengan apa? Cahaya yang sempurna pada hari kiamat sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu keutamaan yang lain yaitu malaikat Allah itu nanti akan menyaksikan yakni orang-orang yang sholat subuh berjamaah dan memuji mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga keutamaan yang lain, namun ini ya kadang-kadang berat, yaitu akan mendapatkan pahala haji dan umrah manakala habis sholat subuh kita mungkin tadarus, mungkin berzikir sampai ya matahari itu napa niku nggih terbit nggih. Pun nanti dereng Bapak Ibu nggih. Pas Ramadan nggih, nah pas mboten Ramadan wah nyambut gawe Mas. Tetapi itu ternyata pahalanya besar. Dalam sebuah hadis nggih. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man shalla al-ghadata fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syamsu summa shalla raka'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammah nah menika nggih au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang sholat subuh dengan berjamaah lalu duduk berzikir kepada Allah sehingga matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat, maka ia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Hadis riwayat Tirmidzi dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitab Al-Miskah nomor 971. Yang ketujuh niki namung sedasa kok Pak nggih, kula wasaken dumugi sedasa nggih. Yang ketujuh adalah meraih pahala besar pada sholat sunnah qobliyahnya. Jadi sebelum sholat subuh berjamaah kita melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh, itu ternyata pahalanya sangat besar, yaitu bisa seolah-olah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngendikaaken rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, wau mbok menawi wonten bapak ibu dereng qobliyah subuh. Nah, awit kawontenan nggih telat niku saged dilampahi sak sampunipun subuh. Boleh sebagian ulama membolehkan demi untuk meraih yaitu pahala yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tetapi tidak bisa dijadikan kebiasaan. Dong-dong nggih pas telat. Nah, tapi nak sengaja ngeri nggih nyuwun ngapunten nggih, ndak bisa melaksanakan sholat qobliyah. Tetapi karena mungkin ke belakang, mungkin karena suatu hal atau mungkin baru bangun nggih, kok sudah qomat, kita tetap ikut sholat berjamaah. Nah, nanti sholat qobliyahnya boleh dilakukan setelah sholat subuh, setelah dikiran, atau nanti nunggu agak nanti, atau mungkin sebagian ulama kalau sudah terbit matahari seperti waktu duha, nah niatnya sholat qobliyah subuh menika. Innamal a'malu
biniat. Senajan waktu duha tetapi niatnya sholat qobliyah subuh boleh, karena tadi belum melaksanakan karena suatu hal, ada udzur tadi. Ngaten nggih. Yang ke berapa Bapak? Yang ke-8 nggih. Nah, kesupen niki. Salat subuh berjamaah itu menjadi sebab selamat dari api neraka. Nah, niki nggih. Ada sebuah hadis ya, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu lan yalijan nara ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Ya. Tidak akan masuk neraka seseorang yang sholat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Oke. Maksudnya di situ adalah sholat subuh dan sholat asar. Nah, oke. Jadi kalau kita bisa sholat subuh, ya, apalagi berjamaah tentunya, oke, dan juga sholat asar berjamaah, masya Allah ternyata itu ada jaminan, yaitu tidak akan tersentuh api neraka sebagaimana dalam hadis tersebut. Yang ke-9, sholat subuh berjamaah salah satu sebab utama masuk surga. Oke. Jadi kita semuanya memang berusaha berlomba-lomba beramal soleh untuk mendapatkan surga Allah. Nah, di antara ikhtiar kita adalah dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Okay. Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan man sholla al bardaini dakhalal jannah. Ya, man sholla bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat di dua waktu yang dingin, niscaya masuk surga. Okay. Wekdale asrep. Nah, niku biasane wekdal napa niku? Wekdal subuh penake nggih kemulan sarung nggih to, tetapi saged napa menika nindaki salat subuh kanthi berjamaah, maka pahalanya besar ya, bisa masuk surga dengan sebab tersebut. Yang terakhir Bapak Ibu, orang yang salat subuh berjamaah ternyata nanti bisa melihat wajah Allah Ta'ala di hari kiamat. Okay. Ada sebuah riwayat ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, ya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian akan melihat kepada Rabb kalian sebagaimana kalian melihat pada bulan ini, maksudnya bulan purnama. Kalian tidak terhalangi melihatnya bila kalian mampu untuk tidak meninggalkan sholat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya, maka lakukanlah. Pun sakniki mulai hari ini berusaha untuk bisa sholat subuh berjamaah. Syukur-syukur juga sholat-sholat yang lain. Sholat subuh, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, menawi duhur biasanya teng pedamelan, nah, itu juga bisa. Nah, itu monggo, pokoknya selagi tidak ada halangan maka usahakan bisa sholat subuh berjamaah, baik di masjid maupun di musola, mana yang mudah bagi kita. Kula kinten mekaten nggih Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken, kathah kirangan saestu kula nuwun pamunten. Kula akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.